Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Safira dengan NPM 20424131. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar bimbingan konseling. Adapun poin materi yang akan saya sampaikan yaitu terdiri dari konsep dasar bimbingan dan konseling, yaitu pengertian bimbingan dan pengertian konseling. Dan selanjutnya yaitu tujuan dari bimbingan dan konseling secara umum dan secara khusus. Menurut pakar bimbingan, bimbingan yaitu suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing, agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Sedangkan konseling merupakan bagian dari bimbingan, baik sebagai pelayanan maupun sebagai teknik. Menurut Rohman Natawijaya, yaitu satu jenis pelayanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konseling merupakan bagian terpadu dari dua orang individu, di mana konselor berusaha membantu konseling untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Dalam perkembangan utamanya pendidikan, bimbingan konseling merupakan kegiatan yang penting dalam mewujudkan keberhasilan atau suksesnya seseorang. Pandangan yang sebelumnya menempatkan bahwa bimbingan konseling itu sebagai satu-satunya sarana untuk memberikan sanksi pada seorang pelajar yang bermasalah dalam lingkup sekolah. Karena itu, pada bagian ini untuk membahas pentingnya bimbingan konseling dalam proses pembelajaran. Kita bahas yang pertama dari pengertian bimbingan. Secara etimologi, bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu guidance. Secara harfiah, istilah guidance dari akar kata guide berarti pertama mengarahkan atau to direct, yang kedua memandu to pilot, ketiga mengelola to manage, dan yang keempat menyetir to steer, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Adapun pengertian konseling, konseling dari segi terminologi menurut James F. Adams, konseling adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu di mana yang seorang konselor membantu yang lain, konseling, supaya ia dapat lebih baik memahami dirinya dalam hubungan masalah-masalah hidup yang dihadapinya pada waktu itu dan yang akan datang. Ada beberapa pertanyaan dari Bapak dosen. Yang pertama yaitu seberapa pentingkah bimbingan konseling di SD? Menurut saya sangat penting karena pada masa SD anak sedang membentuk dasar kepribadian, belajar bersosialisasi, dan membangun kebiasaan belajar. Dan pertanyaan kedua adalah strategi apa yang dilakukan seorang guru untuk menghadapi siswa berkebutuhan khusus? Yang pertama, guru harus mengenali apa hambatan atau kesulitan yang dimiliki siswa untuk menyesuaikan metode pembelajaran. Dan juga pastinya guru perlu berkolaborasi dengan keluarga atau terapis agar perkembangan anak lebih optimal. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.